Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Darmada Pratama Putra dengan NIM 2022 10 11 03 11 315. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang manfaat viktimologi, penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana, dan pemberdayaan perempuan. Saya ulangi lagi. Viktimologi adalah salah satu cabang dari ilmu kriminologi yang berfokus pada korban kejahatan, baik dari segi penyebab, akibat, maupun perlindungannya. Selama ini, hukum pidana kita cenderung berorientasi pada pelaku kejahatan. Padahal, korban juga merupakan pihak yang menderita dan berhak mendapatkan perlakuan adil serta perlindungan hukum. Nah, disinilah viktimologi berperan penting. Secara etimologis, kata viktimologi berasal dari bahasa Latin yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi secara sederhana, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, mencakup sebab-sebab seseorang menjadi korban, bentuk penderitaannya, hingga cara penanggulangan dan pemulihannya. Tujuan utama viktimologi adalah untuk memahami hubungan antara korban dan pelaku kejahatan. Melalui viktimologi, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai objek penderitaan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan martabatnya. Manfaat viktimologi yang pertama adalah dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya berfokus pada pelaku. Kita juga perlu memahami bagaimana dan mengapa seseorang bisa menjadi korban. Dalam banyak kasus, faktor lingkungan, ekonomi, sosial, bahkan kelalaian korban bisa memicu terjadinya tindak pidana. Melalui pendekatan viktimologi, penanggulangan kejahatan dilakukan dalam 3 cara utama. Untuk yang pertama, pendekatan preventif, yaitu upaya pencegahan agar seseorang tidak menjadi korban. Contohnya, melalui edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan cyber. Dengan memahami potensi resiko, masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam melindungi dirinya sendiri. Untuk yang kedua, pendekatan representatif, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dengan tetap memperhatikan hak-hak korban. Di sini, viktimologi membantu aparat penegak hukum agar lebih peka terhadap kondisi korban seperti trauma, rasa takut, atau tekanan sosial yang dialaminya. Untuk yang ketiga, pendekatan rehabilitatif, yaitu membantu korban untuk pulih kembali secara fisik, psikis, dan sosial. Korban kejahatan sering mengalami trauma mendalam yang menghambat aktivitasnya. Dengan adanya pemahaman viktimologis, lembaga hukum dan sosial dapat menciptakan program pendampingan serta pemulihan mental bagi korban. Dengan demikian, viktimologi bukan hanya untuk membantu atau mencegah kejahatan, tetapi membangun sistem perlindungan yang lebih manusiawi dan adil bagi korban. Manfaat viktimologi yang kedua adalah pembuatan dan penerapan kebijakan hukum pidana. Sebelum munculnya preventif viktimologi, hukum pidana di Indonesia lebih menitik beratkan pada pelaku, siapa yang bersalah, dan berapa lama hukum yang dijatuhkannya. Namun, dengan perkembangan viktimologi, muncul kesadaran bahwa korban juga harus menjadi pusat perhatian. Viktimologi mendorong lahirnya kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan dan keadilan bagi korban. Salah satu contohnya, adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini menjamin hak korban atas perlindungan hukum, bantuan psikologis,
restitusi, kompensasi, hingga pendampingan dalam proses keadilan. Selain itu, viktimologi juga mempengaruhi kebijakan non-penal, yaitu kebijakan sosial untuk mengurangi faktor penyebab kejahatan tanpa melalui jalur pidana. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyuluhan hukum, serta pendidikan tentang kesetaraan gender. Semua ini adalah bagian dari kebijakan yang terinspirasi oleh pemikiran viktimologis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa viktimologi memperluas fungsi hukum pidana. Tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan keadilan bagi korban. Untuk yang ketiga, manfaat viktimologi adalah pemberdayaan korban. Pemberdayaan berarti memberikan kekuatan dan kesempatan kepada korban untuk bangkit dari pengalaman traumatisnya. Korban kejahatan seringkali merasa tertekan, malu, atau disalahkan oleh lingkungan sekitar. Melalui pendekatan viktimologis, mereka diberi ruang untuk didengar, dihargai, dan didukung. Pemberdayaan korban dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui bantuan hukum, pendampingan psikologis, memberikan kompensasi atau restitusi, serta dukungan sosial agar korban dapat kembali berfungsi di masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah contoh nyata implementasi konsep viktimologi Indonesia. LPSK menyediakan pelindungan dan bantuan nyata agar korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan haknya. Tujuan akhirnya adalah agar korban tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga secara mental. Dengan dukungan negara dan masyarakat, korban dapat berdaya kembali dan memulihkan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian fisik atau materi, tetapi juga kehilangan harga diri, kepercayaan diri, bahkan posisi sosialnya di masyarakat. Mereka sering menjadi objek stigma, dihakimi, disalahkan, atau bahkan diasingkan. Misalnya, korban kekerasan seksual seringkali dituduh memancing perbuatan tersebut karena berpakaian atau berperilaku tertentu. Begitu pula, korban kekerasan dalam rumah tangga kerap dianggap kurang patuh atau tidak menjaga keharmonisan keluarga, padahal merekalah yang mengalami penderitaan dan ketidakadilan. Melalui pendekatan viktimologis, korban dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas keadilan dan pemulihan. Tujuan utama pemberdayaan korban adalah agar mereka dapat mengembalikan kontrol atas kehidupannya, mengatasi trauma, serta menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dan produktif kembali. Pemberdayaan korban dapat dilakukan melalui berbagai cara dan program, baik oleh lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintahan, maupun masyarakat sipil. Bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah bantuan hukum. Korban seringkali tidak memahami hak-hak dalam proses hukum. Mereka mungkin takut, bingung, atau tidak tahu harus kemana dia lapor. Disinilah peran viktimologi menjadi penting. Bantuan hukum diberikan agar korban mendapat akses keadilan yang setara dengan pelaku. Advokat dan lembaga bantuan hukum dapat membantu korban memahami proses peradilan, mendampingi selama pemeriksaan, serta memastikan hak-haknya dihormati oleh aparat penegak hukum. Untuk yang kedua, pendampingan psikologis. Trauma adalah luka yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Banyak korban kejahatan yang menderita gangguan kecemasan, rasa takut, bahkan depresi mendalam. Pendampingan psikologis, konseling, atau terapi trauma menjadi bagian penting dalam pemberdayaan korban.
Tujuannya agar korban mampu mengolah rasa sakitnya, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan tidak terjebak dalam rasa bersalah atau ketakutan. Untuk yang ketiga, restitusi dan kompensasi. Viktimologi menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku terhadap korban. Melalui mekanisme restitusi, ganti rugi dari pelaku, dan kompensasi ganti rugi dari negara, korban dapat memperoleh kembali sebagian kerugian yang dialaminya. Kebijakan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga simbolik pengakuan bahwa korban telah dirugikan dan berhak atas pemulihannya. Untuk yang keempat, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Banyak korban kejahatan, seperti korban perdagangan orang, kekerasan rumah tangga, ekspoliasi, mengalami kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi sangat penting. Program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pemberian pekerja yang layak dan membantu mereka mandiri kembali. Selain itu, pemberdayaan sosial juga dilakukan agar korban dapat diterima kembali ke masyarakat tanpa stigma dan diskriminasi. Untuk yang kelima, perlindungan dan pendampingan hukum berkelanjutan. Proses hukum seringkali panjang dan melelahkan. Korban bisa menghadapi ancaman, intimidasi, atau tekanan dari pihak pelaku. Maka dari itu, perlindungan fisik, pendampingan selama persidangan, serta keamanan sangat dibutuhkan. Lembaga seperti LPSK berperan besar dalam aspek ini. LPSK menyediakan pelindungan, bantuan medis, psikologis, hukum, agar korban tetap merasa aman dan berani memperjuangkan keadilan. LPSK merupakan salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai viktimologi di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan moral dan sosial. Melalui LPSK, korban kejahatan dapat mengajukan permohonan perlindungan agar tidak mengalami ancaman selama proses peradilan. Selain LPSK, lembaga sosial, organisasi perempuan, serta komunitas masyarakat juga berperan penting. Mereka menyediakan tempat aman, konseling, hingga pelatihan keterampilan. Misalnya, rumah aman bagi korban KDRT dan perdagangan orang yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau LSM, seperti Rifka Anissa dan Komnas Perempuan. Upaya pemberdayaan ini membuktikan bahwa perlindungan korban bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab kemanusiaan bersama. Viktimologi memahami bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan materi. Pemberdayaan sejati adalah proses panjang untuk memulihkan rasa percaya diri dan harga diri korban. Korban harus merasa bahwa dirinya masih berharga, masih punya masa depan, dan layak untuk bahagia. Pemulihan psikologis dilakukan melalui pendekatan empatik, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang bagi korban untuk berbicara, dan membantu mereka menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Pemulihan sosial dilakukan dengan mengembalikan posisi korban di tengah masyarakat. Ketika masyarakat mampu menerima dan menghormati korban, proses penyembuhan menjadi lebih cepat dan bermakna. Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi memberikan harapan dan kepercayaan diri. Viktimologi tidak hanya bermanfaat bagi individu
korban, tetapi juga memberikan dampak besar bagi tatanan sosial dan kemanusiaan secara luas. Dengan memahami relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, kita dapat menciptakan sistem sosial yang lebih berkeadilan, empatik, dan humanis. Pada akhirnya, dampak paling mendalam dari viktimologi adalah mengembalikan nilai kemanusiaan dalam hukum. Viktimologi menempatkan manusia bukan sekedar hukum sebagai pusat keadilan. Ia mengajarkan bahwa hukum seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti, menyembuhkan, bukan sekedar menghukum. Dengan memahami penderitaan korban, hukum dapat menjadi sarana pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekedar alat balas dendam. Inilah wujud tertinggi dari keadilan restoratif yang menjadi semangat utama viktimologi. Dari seluruh uraian di atas, jelas bahwa manfaat viktimologi dapat memberdayakan korban dan kemanusiaan sosial sangat luas. Viktimologi tidak hanya menyembuhkan korban pulih dari luka dan trauma, tetapi juga membantu masyarakat belajar tentang empati, tanggung jawab, dan rasa solidaritas yang tinggi. Melalui pemberdayaan korban, kita tidak hanya menolong individu, tetapi juga memperkuat tatanan sosial. Melalui viktimologi, hukum tidak sekedar menghukum, tetapi juga memanusiakan manusia. Sebuah sistem hukum yang memahami viktimologi akan melahirkan masyarakat yang peduli, adil, dan berperi kemanusiaan. Masyarakat yang tidak menutup mata terhadap penderitaan sesamanya, tetapi bersama-sama membangun dunia yang lebih aman dan bermartabat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.